Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini saya berada di Dusun Kampung Baru, Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekarang ini saya berada di makamnya Simbah Syekh Syarifuddin. Monggo kita mencari referensi, karena berdasarkan cerita makam ini yang buka adalah ketua dusun yang ada di sini, atau kami tua yang ada di sini. Dulu ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala dusun, beliau sowan ke seorang Habib yang ada di Pekalongan, kalau nggak salah Habib Alwi. Terus Habib Alwi dawuh bahwa di desanya ada makam seorang wali. Ya sudah, jarak di situ nanti Gusti Allah akan memberi pertolongan lewat makam itu. Nah, di sini ditemukan nisan dari batu wadas. Sebenarnya ada beberapa makam, sekitar 3-4, tapi sudah diambil orang. Tinggal satu yang dianggap sebagai makamnya Mbah Syarifuddin itu. Tapi kalau menurut dari segi ilmu pernisanan kearkeologan yang saya ketahui, makam yang bernisan dari batu wadas adalah dari kalangan pesantren, yang direkrut dari kalangan pesantren, yaitu beliau seorang santri atau dari kiai dari seorang desa. Nah, ini murni dari batu padas. Biasanya yang sederhana ini murni dari kalangan pesantren atau seorang santri, memang seperti ini, dari padas, dan jiratnya hanya seperti ini motifnya, tidak yang lain. Sedikit mengubah, tapi kubah yang dipadukan dengan tumpal akhirnya membentuk seperti ini. Jadi tanpa tumpal, karena ini bukan dari kalangan keraton, hanya dari kalangan rakyat biasa, tapi seorang pesantren. Jadi tumpal dan kubahnya dipersatukan, jadilah agak lincip, tapi tidak memakai tumpal sama sekali dan hiasan apapun. Inilah ciri khas Laskar Diponegoro yang direkrut dari kalangan pesantren atau seorang santri. Jadi beliau ini, Mbah Syarifuddin, asli seorang Jawa murni dan seorang kiai atau ulama kampung lah. Ya seperti itu. Jadi tidak ada terah darah, said dan lain sebagainya, karena terbukti dengan nisan yang dari batu wadas ini. Ini saya akan berjalan-jalan mencari yang lain. Yang jelas dulu saya kesini sudah 2 kali yang ini, tapi dulu saya ditemani oleh yang merawat makam ini, bahwa di sini dulu ada sekitar 3 atau 4 makam yang nisannya dari batu wadas, tapi hilang, sudah diambil orang. Nah, lokasinya itu di sekitaran sini dulu. Nah, ini sebuah makam kecil, karena hanya sebuah dusun, dukuh atau KRW-an. Nah, ini hanya tinggal ini dari padas, tapi sudah patah padas. Ini pasangannya. Padas. Jadi ini sudah murni bahwa beliau Mbah Syarifuddin adalah Laskar Pangeran Diponegoro. Perkiraan tahun sekitaran 1830-an. Murni dari rakyat jelata yang direkrut dari kalangan pondok pesantren atau seorang santri. Yang kedua itu dulu ceritanya di sekitar sini, lebih besar lagi di sini. Ya, di sini lebih besar lagi, tapi sudah hilang. Ini menurut cerita orang yang mengaku merawat makam itu tadi. Ini saya tadi ingin menemui beliau lagi, tapi beliaunya sedang keluar. Jadi ya
terpaksa saya meliput sendiri. Nah, seperti ini keadaannya. Makamnya sederhana, kecil. Yang tua hanya tinggal tadi 2. Ini di sebuah lembah di utara Bukit Kendeng yang terkenal dengan Bukit Saketi, di mana Saketi adalah nama dari sebuah laskar wanita pecahan dari Laskar Serang yang dipimpin oleh Ki Ageng Serang, Nyai Ageng Serang atau Dewi Ibu Kustiah. Jadi ada sebuah bukit yang namanya Bukit Saketi, di mana saya dulu juga menemukan satu nisan kuno yang ada di situ, yang jelas era Pangeran Diponegoro juga. Jadi jelas dinamakan Bukit Saketi karena dulu pernah menjadi markas dari kesatuan Laskar Saketi atau Srikandi di era Pangeran Diponegoro. Nah, kemungkinan besar juga Mbah Syarifuddin ini ada hubungannya dengan Laskar Saketi itu, karena ini satu lokasi, hanya bedanya Mbah Syarifuddin ini di bawah bukit. Bisa jadi juga masuk akal karena laskar wanita di belakang dan di depan laskar pria yang mungkin dipimpin oleh Mbah Syarifuddin itu tadi. Ini adalah kampung anyar menurut orang-orang. Kampung anyar, maka dinamakan kampung baru. Yang dulunya di sini tidak ada kampung. Jadi makam ini ada makam tua. Baru beberapa tahun, sekitaran 10 tahunan ditempati manusia, jadilah kampung baru. Saya akhiri liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bangga kita terhadap leluhur bangsa kita sendiri, sehingga menumbuh kembangan rasa cinta tanah air dan bangsa. Marilah kita berdiri kokoh di atas akar budaya dan sejarah leluhur bangsa kita sendiri. Jati diri bangsa terletak pada budayanya. Mari kita jaga budaya, rawat tradisi. NKRI harga mati, Pancasila abadi. Saya Sambung Oyot mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.